Puji Tuhan. Eh, saya melihat ada beberapa orang yang punya karunia menari. Saya bukan bilang tamborin ya. Tamborin itu diatur sama manusia. Tapi karunia menari itu diatur sama Allah. Nah, nggak ada yang boleh dibatas ya. Siapa yang punya karunia silakan mau menari. Bahkan kalau saya diberi karunia menari, saya menari, tidak apa-apa. Ya, Pak Yogo kalau diberi jangan. Oke, jangan ada yang membatasi apa yang Tuhan mau kerjakan. Biarkan Tuhan disenangkan. Bukan hanya di ibadah, tapi di seluruh kehidupan kita. Amin. Sekali lagi, biar Tuhan disenangkan. Bukan hanya di ibadah, tapi di seluruh hidup kita. Kita menjadi kesukaan Tuhan. Kita menjadi tempat kediaman Tuhan. Di mana Tuhan suka tinggal di dalam kita. Dan Tuhan bergerak terus di dalam kita. Amin. Hari ini kita akan belajar sama-sama satu tema yang saya yakin semua sudah tahu. Tapi izinkan Tuhan mengajar saya tadi malam. Dan saya ngelihat banyak sekali intisari yang dapat dipetik di sini. Banyak sekali pelajaran-pelajaran berharga yang Tuhan sampaikan lewat khotbahnya dalam judul Roti Hidup. Roti Hidup. Luar biasa, satu perkara yang luar biasa. Tuhan tadi saya dapat penglihatan. Tuhan kasih lihat saya. Saudara tahu kuda hitam ada penunggangnya. Ada penunggangnya. Di kuda itu ada penunggangnya dan penunggangnya membawa timbangan. Penunggangnya membawa timbangan dan sepertinya dia menguasai seluruh dunia. Saya cuman di otak saya langsung punya pikiran satu hal. Satu, akan terjadi krisis yang lebih besar dari sebelumnya. Akan ada krisis yang lebih besar dari sebelumnya. Oleh sebab itu, jangan rusakkan minyak. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Jangan rusakkan kekudusan yang ada di dalam kita. Biarkan kita hidup benar, hidup kudus, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memelihara, saya yakin Tuhan memelihara saudara dan saya. Sekali lagi saya bilang, di tengah krisis, Tuhan akan memelihara saudara dan saya sempurna. Sempurna. Sebagaimana Tuhan memelihara Yusuf, Tuhan memelihara umat Israel, saya yakin Tuhan yang sama akan memelihara saudara dan saya di tengah krisis yang lebih gila ke depan. Percaya terus, terus di dalam penyembahan, masuk terus dalam hadirat Tuhan. Saya yakin hidupmu akan berubah, hidup kita akan berubah semua. Amin. Oke, saudaraku, kita pelajari bagaimana khotbah Yesus di Yohanes 6. Banyak sekali pelajaran penting, intisari-intisari yang bisa kita petik dari firman ini. Yang dirindukan adalah perubahan hidup dari setiap kita. Perubahan hidup dari setiap kita. Kalau saudara benar-benar mengerti intisari dari pengajaran Yesus ini, saya yakin saudara, firman itu akan bertumbuh di dalam saudara dan saudara akan mengalami perubahan-perubahan. Yohanes 6 ayat 22, mulai dari ayat 27. Mulai dari 22 sampai 27. Yohanes 6 ayat 22. Pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turun naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Lihat ya, nggak ada perahu di situ. Itu. Sekali lagi, Yesus nggak turun naik di perahu itu. Terus? Dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Murid-murid saja yang berangkat. Terus, 23. Yohanes 6 ayat 23. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias, dekat ke tempat mereka makan roti.
sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Sesudah 5 roti 2 ikan. Jadi peristiwa ini terjadi sesudah 5 roti 2 ikan. Terus ada 5.000 orang berbondong-bondong. Mereka semangat sekali mencari Tuhan setelah mereka menikmati mujizat Tuhan. 5 roti 2 ikan. Terus Yohanes 6 ayat 24. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Iya, terus 25. Lihat ya. Yesus nggak ada. Terus Yohanes 6 ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" gimana caranya engkau sampai di sini? Gimana caranya engkau sampai di sini? Sementara murid-muridmu belum nyampe. Lah, nggak ada perahu di sana. Kok kamu bisa sampai di sini? Gimana caranya? Kalau saudara lihat di ayat sebelumnya, jadi pertama peristiwa 5 roti 2 ikan. Dilanjutkan Yesus berjalan di atas air. Ya, Yesus nggak ngomong sama mereka yang bertanya, gua habis jalan nggak terakhir. Yesus nggak ngomong gitu. Yesus nggak tertarik untuk mengeksplor dirinya. Dia nggak tertarik untuk menjawab pertanyaan ini. Dan dia tidak dibilang, saya baru jalan di atas air. Enggak. Justru dia alihin pertanyaan ini. Dia nggak dialihin pertanyaan ini dari 26. Yohanes 6 ayat 26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda. Kamu cari aku bukan karena kamu lihat tanda. Terus? Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Karena kamu mengharapkan mujizat. Karena kamu mengharapkan mujizat, kamu makan roti, dan kamu kenyang perutmu. Tapi kamu tidak melihat tanda. Terus 27. Yohanes 6 ayat 27. "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal. Iya. Yesus gak jawab. Terus lanjut. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lihat ya, perhatiin sekali lagi. Yesus gak jawab pertanyaan orang-orang yang mengikuti dia. Orang-orang yang begitu antusias mengalami mujizat. Yesus gak jawab pertanyaannya. Yesus bilang, kamu ngapain cari aku? Karena kamu sudah makan roti dan kenyang, bukan karena kamu lihat tanda. Yang pertama yang saya garis bawahi di sini, ini bicara soal motif mencari Tuhan. Motif Tuhan. Motif mencari Tuhan adalah hal yang penting dalam kehidupan rohani. Kehidupan rohani kita itu terletak dari motif-motif kita mencari Tuhan. Apa motif kita mencari Tuhan? Jika saya tanya sama saudara, kenapa saudara jauh-jauh ke band? Nggak ada yang pernah jawab karena saya mau lihat Pak Fendi. Nggak. Ini motif. Ini motif. Ya. Kenapa kita jauh-jauh? Kenapa kita susah-susah cari Tuhan? Motifnya apa? Perhatikan, simak baik-baik. Tindakan akan dinilai dari motifnya. Semua tindakan itu dinilai dari motifnya. Lebih baik kita koreksi hari ini motif-motif kita mencari Tuhan. Apa sih motif kita cari Tuhan? Kenapa kamu ikut Tuhan? Kenapa kamu percaya Yesus? Lihat, selidiki diri kita. Apa motif kita cari Tuhan? Waduh, saya pengen diberkati, saya pengen masuk surga.
Saya bilang sama saudara ya, bukan itu tujuannya. Kalau sekedar masuk surga, nanti kalau mau mati baru berseru. Motifnya apa? Saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia berkuasa dalam hidup saya dan dia mengubah hidup saya. Saya dijadikan Tuhan terang, garam bagi dunia. Saya ngelihat betapa hancurnya dunia saat ini. Betapa rusaknya akhlak manusia. Dan Tuhan supaya saya jadi berkat bagi mereka semua yang terhilang. Banyak orang memiliki motif hanya supaya selamat, hanya supaya selamat, hanya supaya selamat. Saudara dan saya harus koreksi hari ini. Jika motif kita salah, kita koreksi. Lebih baik kita koreksi hari ini daripada kita tidak mau dikoreksi dan nyesal ketika kita berhadapan dengan kekekalan nanti. Koreksi diri kita sendiri. Banyak tindakan yang digerakkan oleh motif. Contohnya, kita melakukan ini karena kita dendam. Kita melakukan ini karena kita sakit hati. Sedikit sekali tindakan yang digerakkan oleh kasih yang sejati. Sedikit sekali tindakan yang digerakkan oleh kasih yang sejati. Sedikit sekali, sangat langka tindakan yang digerakkan oleh kasih sejati. Banyak orang tindakannya digerakkan oleh kasih yang palsu. Kasih palsu. Tapi kasih sejati itu sangat sedikit. Coba lihat 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Iya, aku punya bahasa roh yang sempurna, tapi kalau aku nggak punya kasih, percuma. Gong nggak ada bunyinya. Terus 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan untuk mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Wih, hebat loh. Semua rahasia tahu. Pengetahuan sempurna. Terus Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. lihat ya, kalau aku nggak punya kasih, nggak berguna semuanya. Banyak dari kita bilang, lah gimana dia punya karunia, bagaimana nggak punya kasih? Nanti saya kita lihat 3. 1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Sekalipun aku serahkan tubuhku untuk dibakar, kalau aku nggak punya kasih, nggak ada faedahnya. Ini yang saya bilang, banyak orang punya kasih palsu, bukan kasih yang sejati. Yang Tuhan mau kita digerakkan yang sejati. Sekali lagi, yang Tuhan rindukan, saudara dan saya bergerak kasih yang sejati. Apa? Gimana cara bekerja kasih palsu? Cara bekerja gini. Contoh. Saya bisa nolong Ibu Mita dan saya bisa nolong Asya. Saya bisa nolong dua-dua. Oke? Saya punya kemampuan untuk menolong mereka berdua. Oke? Saya menolong Ibu Mita. Tapi saya tidak mau nolong Asya. Alasannya? Karena dia menyakiti saya. Karena dia melukai saya.
Motifnya salah. Kasihnya salah. Paham nggak? Paham. Kalau saya bisa nolong dia, seharusnya saya bisa nolong dia. Memberi kepada Ibu Mita, kenapa saya nggak bisa memberi kepada Asia? Saya tanya, inikah kasih sejati? Bukan, itu kasih palsu. Jika saya hanya menolong orang yang baik sama saya, itu kasih palsu. Tapi kalau saya bisa mengulurkan tangan kepada semua orang yang membutuhkan, baru itu kasih sejati. Banyak orang digerakkan kasih palsu. Kita bilang, dia baik. Dia baik. Dia baik. Dia baik sama orang yang baik. Tapi dia tidak baik sama orang yang tidak, menurut dia tidak baik. Itu kasih palsu. Banyak kepalsuan di dalam gereja hari ini. Saya bilang sekali lagi, banyak sekali kepalsuan di dalam gereja hari ini. Saya berharap saudara dan saya tidak ada kepalsuan. Kita bergerak berdasarkan kasih yang benar, kasih yang sejati. Kita nggak usah milih dalam menolong orang. Sekali lagi, kita nggak usah milih dalam menolong orang. Orang itu baik, orang itu jahat, orang itu sekutu atau seteru, tetap kita harus tolong. Kenapa? Karena Tuhan hidup di dalam kita. Sebagaimana Tuhan mengampuni, mengasihi, bukan hanya orang yang baik sama dia, tapi orang-orang yang jahat. Tuhan itu sayang. Lihat Matius 6. Ini bicara motif. Ini bicara juga tentang motif. Ini juga bicara tentang motif. Matius 6 ayat 1 sampai 4. Matius 6 ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Lihat ya, motif. Terus? Matius 6 ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat. Semua yang berhubungan dengan ibadah, motifnya harus benar. Ya, motifnya harus benar. Kalau saudara datang ke ibadah hanya demi dapat berkat, saya bilang, you salah dalam datang ke ibadah. Justru kamu datang ke ibadah harus jadi berkat. Kita datang ke ibadah harus jadi berkat, bukan untuk mendapatkan sekedar berkat. Kalau saudara jadi berkat, otomatis saudara pasti diberkati. Sekali lagi saya bilang, kalau saudara lihat kemah suci, sekali lagi saya bilang, orang Israel datang dengan tangan penuh, pulang dengan tangan kosong. Sekarang terbalik semuanya. Orang datang ke gereja tangan kosong, pulang mau bawa tangan penuh. Terbalik semuanya. Motifnya salah dalam beribadah. Terus lanjutkan. Dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ketika saudara mendapatkan upah, ketika saudara mendapatkan pujian, sesungguhnya saudara sudah mendapatkan upah, tapi saudara kehilangan upah sejatinya. Sekali lagi, ketika saudara mendapat pujian, saudara sudah mendapatkan upah, tapi saudara kehilangan upah sejati. Terus lanjutkan. Matius 6 ayat 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Berapa banyak orang hari ini memberi, bicaranya lebih gede. Cobalah kita, coba kita ibaratin gini. Saudara ini burung Raja Wali, tidak bersuara tapi terbangnya tinggi. Saudara jangan jadi burung pipit, ngocehnya banyak, terbangnya rendah. Ngoceh,
Gue baru nyumbang ini. Terus kemana-mana harus tahu. Saudara terbangnya pendek. Coba kita belajar dari Raja Wali. Kita nggak bersuara, tapi kita terbang tinggi. Oke, terus lanjutkan. Matius 6 ayat 4. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Iya, lihat ya. Motif apa kita beribadah? Motif apa kita memberi? Motif apa kita berpuasa? Saudara lihat, lanjut ayat 5 sampai 6. Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nggak usah lah kalau ibadah, kita nggak usah orang lain tahu. Biar Tuhan yang tahu. Ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Terus? Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara perhatiin ya. Di ayat 4 ada 2 kata tersembunyi. Di ayat 6 ada 2 kata tersembunyi. Sekarang lihat lagi di ayat 16 sampai 18. Matius 6 ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Iya, terus 17. Matius 6 ayat 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. 18. Matius 6 ayat 18. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi 2 kali tersembunyi lagi, jadi 6 kali kata sembunyi. Terus? akan membalasnya kepadamu. Iya. Simak ya. Farisi, orang Farisi itu tersandung karena motif mereka. Bisa simak ya. Orang Farisi itu tersandung karena motif mereka. Kehidupan rohani adalah kehidupan rahasia. Kehidupan rohani adalah kehidupan rahasia yang tidak nampak. Oleh sebab itu harus dilakukan dengan sembunyi. Semua yang bertalian dengan rohani itu adalah kehidupan tersembunyi yang gak usah orang lain tahu. Gak usah orang lain tahu. Biarlah itu menjadi rahasia saudara sama Tuhan. Saudara akan dapat upahnya nanti di kekekalan. Tuhan yang menghitung segala sesuatunya. Dan Tuhan itu adil luar biasa. Saudara mendapatkan upah supaya ditampak rohani. Tampak rohani. Orang bilang kamu rohani, kamu suka memberi. Kau kasih sana, kasih sini. Kasih sana, kasih sini. Saya bilang, kaumu sudah dapat upah. Tapi belajarlah. Lakukan semuanya dengan sembunyi. Supaya Bapamu di surga tahu di tempat tersembunyi engkau mengerjakan suatu pekerjaan rohani yang tersembunyi. Amin. Allah itu tersembunyi. Allah itu tersembunyi. Oleh sebab itu, kegiatan atau tindakan rohani harus dilakukan tersembunyi. Oke, ini poin pertama. Poin kedua. Lihat kita ulang di Yohanes 6 ayat 27.
ayat 26. Yohanes 6 ayat 26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang." Iya, kamu bukan karena melihat tanda, tapi karena kamu kenyang. Yang pertama kita belajar dari firman ini adalah motif kita mencari Tuhan. Tuhan begitu ketemu saudara, dia korek dulu motifmu. Ayo, apa motifmu? Cari aku apa? Kalau kamu cari Tuhan hanya ketika engkau butuh, Tuhan gak bisa percayakan dirinya kepadamu. Kalau kamu cari Tuhan karena kamu butuh dalam setiap langkah hidupmu, Tuhan akan berkati kamu. Oke, kita, bagaimana motif kita? Yang kedua, mengalami mujizat, tapi tidak melihat tanda. Yang kedua, poin kedua, mengalami mujizat, tapi tidak juga melihat tanda. Mereka sudah lihat mujizat, tapi tidak lihat tanda. Tanda adalah apa di balik mujizat. Apa yang terkandung di balik mujizat, itu tandanya. Seperti Yesus ya, ubah air jadi anggur. Lihat deh, Yohanes 2 ayat 11. Yohanes 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Tandanya, terus? Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Tanda yang pertama, supaya apa? Supaya kita semua sebagai murid percaya kepada Dia. Kita lihat mujizat, tapi kita nggak pernah lihat tanda. Ini bahaya. Kita lihat mujizat, tapi kita nggak pernah mau berubah hidup kita. Kita lihat mujizat, kita lihat penyertaan Tuhan, lihat karya Tuhan, lihat semua yang Tuhan telah kerjakan. Tapi masalahnya, kita nggak lihat tandanya, kita nggak mau berubah. Kita menantikan mujizat, tapi kita abaikan tandanya. Mereka nggak melihat tanda, tapi mereka hanya lihat mujizat. Mereka punya motif yang salah. Dan yang berikutnya ini, mereka tidak melihat tanda. Mereka hanya lihat mujizat. Banyak orang Kristen hari ini ngejar mujizat, ke sana kemari cari mujizat. Tapi sampai hari ini nggak pernah lihat tanda. Buktinya apa? Nggak pernah berubah. Hidupnya begitu aja. Percuma lu ikut KKR ke sana kemari. Percuma lu ikut ngejar-ngejar mujizat ke sana kemari. Tapi kalau kamu nggak berubah, itu tandanya. Kamu bukan melihat tanda, tapi hanya kejar mujizat. Kita abaikan suatu tanda di balik mujizat. Sekarang lihat 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 5. Satu Korintus 10 ayat 1. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan. Nenek moyang kita di bawah perlindungan awan, terus? Dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Mereka sudah melewati laut yang terbelah. Terus mereka lihat mujizat. Terus 1 Korintus 10 ayat 2. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. ya, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka punya motif salah. Ini penyakit rohani. Sekali lagi, ini penyakit rohani. Ini penyakit rohani. Banyak orang cari mujizat, tapi abaikan tanda di balik mujizat.
Ada seorang hamba Tuhan pernah ngomong sama saya gini, gerejanya itu gereja besar, itu satu kali ibadah 3.000 sampai 5.000 orang. Satu kali ibadah. Dia gak puas. Saya waktu itu khotbah di situ, dia bilang gini, gimana ya supaya gereja ini lebih ramai lagi? Udah 5.000 orang satu kali ibadah, 5 kali ibadah. Dia bilang, gimana supaya gereja ini ramai? Saya bilang gini, bikin aja spanduk. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Bikin aja spanduk gitu. Pasti datang orang aneh semua. Tapi bikin spanduk. Coba berani gak bikin spanduk? Mari, pikul salib, ikut aku. Gak ada yang datang. Yang datang orang aneh di mata dunia. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu duniawi. Maaf, pada dasarnya manusia itu duniawi. Dan gereja menyuguhkan hal-hal yang dunia untuk beradaptasi. Tujuannya apa? Katanya untuk menangkan jiwa. Tidak. Untuk menghancurkan firman Tuhan, saya bilang itu. Untuk menista kebenaran. Bukan itu tujuannya. Tuhan datang ke dunia, dia bikin mujizat, itu tanda. Tanda kepada sesuatu yang lebih besar yang dia persiapkan. Kita sibuk sama mujizat. Kita sibuk sama jumlah. Kita sibuk sama berapa banyak orang yang bisa kita rangkul. Tapi kita nggak pernah sibuk gimana caranya merubah manusia-manusia yang udah rusak ini menjadi gambar Allah muncul lagi. Gambar Allah muncul lagi di dalam saudara. Itu yang harus terjadi. Makanya saya bilang sama saudara, lebih baik 50 sampai 70 sampai 100 orang jadi jenderal. 100 orang jadi jenderal. Daripada puluhan ribu orang jadi gembel semua. Lebih baik sedikit tapi semuanya berkualitas. Daripada banyak tapi kosong semua. Terus lanjutkan. Satu Korintus 10 ayat 3. Mereka semua makan rohani yang sama. Mereka makan rohani yang sama. Mereka ngalamin mujizat yang sama. Terus. 1 Korintus 10 ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Terus ayat 5. 1 Korintus 10 ayat 5. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Lihat ya, mereka makan dari makanan rohani yang sama. Saya menyampaikan firman yang sama di tempat ini kepada semua orang. Saudara minum dari minuman rohani yang sama, tapi ada kualitas yang berbeda. Tergantung dari apa? Tergantung dari respon saudara dan saya terhadap firman Tuhan. Semakin saudara respon firman Tuhan itu, semakin berkualitas saudara. Sekali lagi, semakin saudara merespon firman Tuhan, semakin kelihatan kualitasmu. Oke? Saya kasih obat saudara. Tubuh saudara merespon, saudara akan sembuh. Saya kasih obat sama saudara. Tubuh saudara menolak obat itu. Saudara gak akan sembuh. Lihat ya. Makan makanan rohani yang sama. Minum dari batu karang yang sama.
tapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Lihat ya, berpuluh tahun lihat mujizat. 40 tahun mereka melihat mujizat. Berpuluh-puluh tahun melihat mujizat. Tapi kenapa sampai pada harinya mereka tidak menjadikan dirinya pengikut Kristus yang benar. Sama kayak kita hari ini. Berpuluh tahun kita sudah lihat mujizat. Amin gak? Saudara pernah lihat mujizat? Tiap hari ya. Wah, saya lihat Pak mujizat. Yang buta berjalan, yang lumpuh melihat. Ya emang iya. Yang buta mah bisa berjalan, yang lumpuh tetap bisa melihat. Kita tiap hari ngelihat mujizat. Apa sih mujizat yang terbesar dalam hidup saudara? Apa? Nafas. Kalau saudara pakai nafas itu untuk berbuat sesuatu yang onar gimana? Mujizat yang terbesar, accepted. Saudara diterima oleh Bapa di surga. Setiap hari saudara datang, Tuhan menunggu saudara dan Tuhan menyambut saudara. Sini nak, dekat dengan aku, masuk dalam pelukanku. Itu dahsyat luar biasa. Itu mujizat terbesar. Apa? Saudara diterima, accepted sama Bapa di surga. Siapa yang punya kasih seperti ini? Saudara mau punya pacar sebaik apapun, suami sebaik apapun, istri sebaik apapun, tidak punya kasih seperti Bapa di surga. Yang bisa accepted saudara apa adanya. Itu hebat luar biasa. Dan itu mujizat terbesar yang kita hadapi setiap hari. Tapi sampai hari ini, kita ngelihat kita diterima sama Bapa, kita diterima sama Tuhan. Betapa kotornya kita. Kita tetap diterima sama Dia. Tapi sampai hari ini kenapa kita tidak berubah? Kenapa kita tidak terus membersihkan diri kita oleh kuasa firman Allah? Kenapa kita tidak membiarkan Roh-Nya bekerja di dalam kita dan mengubah hidup kita sampai hari ini? Kita kayak orang Israel. Jujur, kita kayak orang Israel. Berapa banyak mujizat yang sudah kita lihat, berapa banyak hari-hari hidup kita habisin untuk kepentingan kita. Betapa bejatnya kita sampai hari ini. Sorry, maaf, saya nggak ngomong buat saudara saja, saya ngomong buat diri saya sendiri. Halo, saya harus berubah juga seperti saudara juga harus berubah. Kita semua harus berubah. Kita semua sudah mendapatkan kasih yang sejati dari Allah. Tapi tanpa sadar, kita tolak kasih itu dengan cara hidup kita yang semena-mena. Kita seperti Israel sudah lihat mujizat, tapi nggak tahu makna di balik mujizat. Saudara pernah disembuhkan dari sakit? Sering saudara disembuhkan dari sakit. Apa makna dari kesembuhan itu? Supaya saudara menghasilkan buah, supaya saudara produktif di dalam kerajaan Allah. Begitu saudara sembuh, mau pelayanan, aduh males. Mau ke gereja, males. Begitu, ya udah pulang kita ke mall, langsung semangat lagi. Kenapa? Motifmu salah. Ini penyakit rohani. Sekali lagi, ini penyakit rohani. Kita harus berubah. Amin. Sekali lagi saya bilang, kita semua di sini, termasuk saya, harus berubah. Kalau kita nggak berubah, kita dalam bahaya. Kita semua dalam bahaya. Bilangan 14 ayat 20 sampai 23. Bilangan 14 ayat 20. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuni sesuai dengan permintaanmu. Aku mengampuni sesuai dengan permintaanmu. Terus 21.
Bilangan 14 ayat 21. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Iya, dua-dua. Bilangan 14 ayat 22. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku Semua orang telah melihat kemuliaanku. Terus. dan tanda-tanda mujizat Dan tanda mujizat yang ku perbuat di Mesir. Terus. dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku. Namun kamu 10 kali telah mencobai aku. Kamu sudah melihat begitu banyak. 10 kali kamu mencobai aku. Dengan cara apa? Bersungut-sungut. Kalau saudara baca sebelumnya itu masalah utamanya persungutan. Terus. Dan tidak mau mendengarkan suaraku. Kamu tidak mau mendengarkan suaraku. Kamu mau ditegur oleh firman. Kamu kabur. Ada orang sampai pernah ngomong sama saya gini. Jangan ngomong firman sama saya. Jangan ngomong firman sama saya. Gak bisa, kamu gak bisa ngomong firman sama saya. Kenapa? Karena dia gak mau ditegur. Ya, terus 23. 10 kali kamu mencobai aku. Bersungut-sungut terus. Bilangan 14 ayat 23. Pastilah tidak akan Pasti kamu gak akan masuk dalam tanah perjanjian itu. Pasti kamu kehilangan keselamatan. Terus. tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Semua yang menista aku tidak pernah akan melihatnya. Tidak pernah akan melihatnya. Bersungut setiap kali menghadapi masalah. Terus mempertanyakan, Tuhan kau di mana? Ketika kita bermasalah, pertanyaan kita satu. Tuhan, engkau di mana? Itu pertanyaan yang lumrah ketika kita bermasalah. Tapi ketika saudara diberkati, jawaban yang lumrah adalah terima kasih Tuhan, engkau baik. Tapi begitu kita tidak diberkati, begitu masalah hadir, mulut kita cuma satu keluar, Tuhan engkau di mana? Tuhan cuma bilang gini, aku di sini bersama kamu. Kamu memang orang buta. Saudara boleh ketawa hari ini. Kita nih orang buta semua, betul nggak? Betul nggak? Orang buta semua. Kenapa? Karena kita hanya bisa bersyukur ketika diberkati. Orang yang hanya bisa bersyukur ketika dia diberkati, tidak lain dari orang buta. Kenapa? Karena dia tidak bisa melihat Tuhan yang selalu ada bersama dengan dia. Tapi begitu bermasalah, Tuhan, engkau di mana? Kita nanya lagi, Tuhan, kenapa ini terjadi? Seakan-akan kita bilang, Tuhan, lu gak adil, lu biang kerok. Walau tanda penyertaan jelas, tapi kita tetap gak lihat saat kita menghadapi masalah. Baru saat kita diberkati Tuhan, saat itu baru kita bisa bilang terima kasih Tuhan, engkau baik. Saat masalah kita tanya, Tuhan kau di mana? Saya tanya sama saudara, inikah Kristen sejati? Inikah kekristenan sejati? Inikah Kristen yang benar? Saudara, saya tanya sama saudara, gak usah dijawab. Apakah saudara sudah menjadi Kristen sejati? Gak usah dijawab. Pukul dada aja. Cukup pukul dada kita aja. Hancur kita, masih jauh kita dari benar. Masih jauh kita dari benar. Kita baru ngelihat anak bisulan aja, nangisnya udah kayak kebakaran. Anak bisul, aduh Tuhan, kenapa bisul? Kita nggak pernah lihat begitu banyak mujizat yang Tuhan telah buat dalam hidup kita. Tapi satu masalah membuat semua mujizat itu luntur. Seakan-akan Tuhan tidak berdaya. Saudara simak ya, simak. Hubungan itu bertahan karena kesetiaan. Hubungan bertahan karena kesetiaan. Kesetiaan dalam apa? Dalam suka,
dan duka. Amin. Hubungan saya sama istri itu bertahan karena ada kesetiaan. Setia dalam suka maupun duka. Hubungan Pak Yogo dan Bu Fitri itu bertahan karena ada kesetiaan. Setia, saling setia satu sama lain. Setia dalam apa? Dalam suka maupun duka. Salaman dulu dong. 1, 2, 3, 4. Karena ada suka dan duka. Saat suka, aku nggak lupa. Saat suka, aku nggak lupa. Saat duka, aku nggak mencela. Berapa banyak dari orang ketika dia suka, dia lupa sama Tuhan. Yang dia ingat hanya belanjaannya. Ketika suka, yang diingat hanya belanjaannya. Ketika duka, dia celah Tuhannya. Saya bilang ya, inikah Kristen sejati? Hubungan dengan Allah itu adalah hubungan suami istri. Hubungan percintaan. Itu suka dan duka. Suka dan duka. Saya salut sama pemazmur sampai bilang gini, pemazmur bilang gini, lebih baik satu hari di pelataranmu. Pelataran itu tempat paling jelek di kerajaan surga katanya. Tapi dia bilang satu hari di pelataran Tuhan, di dalam hadirat Tuhan itu jauh lebih indah dari 1000 hari di tempat lain. Itu ungkapan hati yang menurut saya sangat luar biasa. Ungkapan hati yang menurut saya sangat luar biasa. Selalu saudara bisa sampai ketika itu, waduh, rindu akan tempat kediaman Tuhan. Tuhan, betapa gak berartinya saya ada di tempat-tempat lain Tuhan. Saya gak berarti Tuhan, apa sih nikmatnya Tuhan tempat-tempat lain dibanding hadirat Tuhan. Gak ada kesukaannya. Kalau saudara sampai ke tingkat itu, jangan takut, saudara pasti diangkat. Pasti, saudara pasti berjumpa dengan Allah yang kekal. Pasti. Tapi berapa banyak orang Kristen sampai ke tingkat itu? Ini hebat, luar biasa. Satu lagi, saya nggak bisa tahan kalau dengar lagu itu. I'm your bride who is in love, waiting for you to dance. Waduh, itu menunggu Tuhan. Kita menunggu Tuhan untuk berdansa. Berdansa sama Tuhan artinya masuk dalam hadirat Tuhan. Kita berperlukan sama Tuhan dan ikuti irama Tuhan. Itu jauh lebih indah dari segalanya. Wih, berapa banyak orang menantikan dansa sama Tuhan. Sekali lagi saya bilang, berapa banyak orang menantikan dansa sama Tuhan. Gak gampang, kita ikuti iramanya, susah luar biasa. Susah. Kita harus matikan diri kita dulu, baru dia bisa berkuasa atas kita. Kalau kita nggak mati, dia nggak akan pernah bisa berkuasa sampai kapanpun. Jujur saya stres, nggak nyampein ini. Saya kejar-kejaran sama waktu. Saya takutnya ini jadi dua seri lagi. Waduh, sekali lagi ya. Yesus itu lurusin motif kita loh. Yesus itu lagi lurusin motif kita. Apa sih motifmu ikut aku? Kamu sudah lihat mujizat nih. Kamu masih gak ngelihat tanda penyertaanku. Kamu sudah lihat bertahun-tahun hidupmu ditolong. Kamu ngelewatin kesulitan demi kesulitan. Tapi kamu selalu lolos. Kenapa? Karena aku menyertai kamu. Tapi kamu gak lihat tanda juga. Itu sama dengan orang buta.
Yesus mau jadikan saudara dan saya punya mata. Punya mata. Jangan sampai kita punya mata tapi gak melihat. Kita punya mulut gak bisa bicara. Kita punya telinga gak bisa dengar. Kita kayak patung. Kita kayak robot. Maaf Pak Heri. Pak Heri robot. Bisa jalan, bisa melakukan ini dan itu. Tapi maaf, tidak punya perasaan, tidak punya hati. Semua digerakkan berdasarkan keinginan diri sendiri. Semua digerakkan berdasarkan keinginan diri sendiri. Enggak ada berdasarkan keinginan Allah. Ini bahaya luar biasa. Yang Tuhan rindukan adalah bukan mujizat. Sebenarnya bukan mujizat. Tapi yang Tuhan rindukan sesuatu di balik mujizat. Dan ini saudara sudah ngelihat setiap hari. Saudara sudah ngelihat setiap hari. Kita tidak hanya bergairah pada saat saudara duduk di sini. Saudara duduk di sini dan saudara nyembah Tuhan. Saudara ngalamin hadirat Tuhan. Bukan hanya itu, tapi saudara masuk kamar di rumah, saudara bersekutu sendiri sama Tuhan, dan saudara menikmati hadirat Tuhan, sampai saudara tidak pernah mau keluar dari situ. Saudara bisa ngomong, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Pernah gak saudara ngalamin, tiap pagi saudara pengen bangun, tujuannya apa? 1, saudara pingin nyembah Tuhan. Pingin dekat sama Tuhan. Saya ulang sekali lagi, 1 jam saja saudara di hadirat Tuhan mengubah 23 jam ke depannya. 1 jam saja engkau diam di dalam hadirat Tuhan akan merubah 23 jam hidupmu ke depan. Bisa bayangin kalau saudara bisa 3 jam di dalam hadirat Tuhan? 21 jamnya berubah, bahkan 20 hari ke depan saudara bisa berubah. Woi. Saudara diam aja. Nyembah Tuhan aja. Saudara akan nikmati kedekatan saudara sama Bapa saudara. Bapa yang menerima saudara apa adanya. Bapa yang begitu mengasihi saudara. Bapa yang mencintai saudara dan tidak melihat kekurangan saudara. Wih. Sangat disayangkan Tuhan melupakan 1 detik di belakang saudara. Tuhan melupakan 1 detik di belakang saudara. Kita mengingat 20 tahun di belakang kita. 1 detik Tuhan bilang, lu udah datang ke gue udah lupain. Oke, stop semuanya. Orang salah sama kita sebel sama orang, itu tahunan kita diemin. Istilahnya gini, Tuhan duduk di kursi kerajaannya. Kita bilang, Tuhan, lu geser, gue duduk situ. Gue jadi Tuhan. Kenapa? Gue gak mau ngomong sama dia. Kenapa? Dia lebih jahat dari iblis. Sorry, saya ngomongnya klise, hiperbola semua, gak apa-apa. Yang penting kita semua berubah. Saya rindu semua berubah. Ayo kita saling bersalaman satu dengan yang lain, dan tidak ada dusta lagi di antara kita. Amin. Tidak ada yang benci satu sama lain, tidak ada yang sakit hati satu sama lain. Amin. Yang punya utang bayar. Oke. Yang berikutnya. Terusin gak? Terusin sampai jam 2. Terus, ya Yohanes 6 ayat 30 sampai 31. Yohanes 6 ayat 30. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat?
supaya dapat kami melihat dan percaya kepadamu. Tanda apa sih yang kamu sudah buat supaya kami percaya kepadamu? Terus, Pekerjaan apakah yang kau lakukan? pekerjaan apa yang kamu sudah buat? Terus, Yohanes 6 ayat 31. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. iya. Nenek moyang kami telah makan roti dari mana? Dari surga. Lihat ya, realitas surgawi. Realitas surgawi. Makanan duniawi itu busuk. Sehebat apapun kau simpan makanan duniawi, pasti busuk. Amin. Engkau mau makan, makan. Saudara makan yang harga 500.000 sama makanan seharga 20.000 atau 5.000. Proses hasil keluarnya sama. Betul gak sih? Enggak, keluar, 500 gue tadain. Gope men. Kalau gocek, biarin dia buang. Semua makanan duniawi pasti busuk. Nggak mungkin nggak busuk. Saudara beli roti ada expired. Saudara beli coklat ada expired. Saudara beli apapun ada expired. Bahkan saudara beli dog food pun ada expired. Siapa di sini suka makan dog food? Semua ada expired. Segala di dunia ini pasti turun. Bayi lahir, kulitnya kenceng. Betul gak? Betul gak? Begitu tua, keriput semua kok. Begitu tua, keriput semua. Badan kenceng dulu, masih muda. Badan kenceng, masih muda. Udah tua, keluar sayap di sini. Keluar sayap gelambir. Saudara tahu glider? Binatang kecil yang kalau terbang, terbuka gitu. Udah tua kayak gitu tuh, kayak bersayap gitu. Bisa bayangin saudara kalau Titanic ngatakan dia masih muda, kalau udah tua, ini kayak horden kena angin, berkibas-kibas. Mau sehebat apapun saudara jaga, hidup saudara pasti tua. Pasti tua. Sehebat apapun kita jaga muka kita, pasti ada keriputnya. Pasti. Saudara mau pakai pengobatan yang paling hebat, pasti muncul di sini, muncul di sini. Ih, lama-lama lu kayak orang bule, lu mata lu biru. Taunya di bawahnya sini biru. Gue udah gak tidur 1 minggu. Sehebat apapun kita jaga, pasti gelambirnya keluar. Pasti keluar sayap di sini. Pasti sehebat apapun saudara jaga. Bayi lahir jalan begini. Udah tua begini lagi. Mau sehebat apapun saudara jaga, pasti begini lagi. Lahir belajar jalan, udah tua belajar jalan lagi. Ini realitas loh, realitas. Kalau saudara makan dari roti mana pasti busuk. Makan roti mana, itu busuk. Tapi Tuhan bilang, lu makan gue, lu gak bakal busuk. Kalau kita hidup dalam roh, tambah tua, tambah berapi-api loh. Wih, tambah tua, tambah berapi. Kalau saudara hidup duniawi, tambah tua, tambah keladi loh. Tambah tua, tambah macem-macem aja.
berdiri pojokan, cuit, 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 cuit. Bininya mati, bininya bakti pakai kacamata hitam. Kesannya sedih. Padahal lagi ngelirik. Siapa sih? Siapa next? Nextnya siapa? Waduh. Oke, saudara boleh ketawa di sini. Lihat hidup kita. Kayak gitu nggak? Aduh, jangan deh. Ayo kita berdoa sama-sama. Kita bersekutu sama Tuhan, bersama-sama. Tambah tua, tambah berapi-api kita. Wih, hebat. Nanti sampai tua, Bella di sini. Masih berapi-api. Rizka sampai tua masih begini. Woi, kita mantap, kita makin hebat loh dalam Tuhan. Kenapa Pak Yogo? Awas pipis celana. Tambah tua, tambah berapi dong. Jangan tambah tua, tambah keladi. Cari korban berikut. Cari siapa korban saya berikut. Enggak gitu. You cari Tuhan, hasrat itu hilang. Amin. Sekali lagi saya bilang, you cari Tuhan, hasrat itu hilang. You gak deket Tuhan, hasrat itu muncul. Kayaknya gak mungkin saya lanjutin. Amin aja deh. Minggu depan aja, Tuhan berkati.